warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi plus LPTQ IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suhairi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 020 Karyatani. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi plus batch 3 tahun 2025 di LPTQ IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250595. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKMPG batch 3 tahun 2025 pada materi Indahnya Saling Menghargai dalam Keragaman kelas 4 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pagi luar biasa. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar pagi hari ini, untuk lebih supaya diberkahi oleh Allah untuk memimpin doa, dipersilakan ketua kelas Abdil pertama. Ya, berdoa mulai. Yang tidak hadir pagi hari ini siapa? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Tentang apa, Nak? Tentang Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Iya, nama-nama Allah yang baik dan indah ya. Nah, ada berapa Asmaul Husna? 99. Dari 99 itu yang sudah kita pelajari ada berapa? 5. Apa saja? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ya, ada 5. Apa arti Al-Malik? Allah Maharaja. Ya, Allah Maha Raja. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari indahnya saling menghargai dalam keragaman ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 6 ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal lita'arofu dengan benar ya. Yang kedua menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Tiga, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kelima, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang keenam, menghormati orang lain sebagai cermin dari iman dengan baik. Nah, itu tadi 6 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya.
Selanjutnya untuk lebih semangatnya belajar pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk anak-anak Bapak dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, di mana Indonesia memiliki apa? Pulau ya. Nah, dari masing-masing pulau ini memiliki apa? Provinsi, Suku ya, suku, bangsa, dan agama ya. Nah, dari suku, bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara ada berapa? 6. Apa aja yang 6 itu? Islam, Katolik, Buddha, Hindu. Jadi ada 6. 6. Coba sekali lagi. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu ya. Nah, jadi ada 6 yang diakui oleh negara Indonesia. Kemudian keanekaragaman, kenapa Allah menciptakan ada suku, ada bangsa, ada agama? saling mengenal. Iya, agar saling mengenal. Benar ya, agar saling mengenal. Sebagaimana tujuan kita pembelajaran tadi adalah agar saling mengenal. Nah, agar lebih kita paham atas pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ada memiliki 2 video tentang keragaman bangsa Indonesia ya. Mohon diperhatikan dan didengarkan dengan baik-baik ya. Nah ya, kalian dapat menyaksikan video pembelajaran tentang keragaman sebagai sunatullah ya. Silakan diperhatikan. Perbedaan suku, bahasa, warna kulit, dan budaya. Misalnya, di sekolah kamu mungkin punya teman yang berbeda suku, agama, atau bahasa. Keragaman adalah sunnatullah, berarti keberagaman adalah bagian dari hukum atau aturan Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam Islam, sunnatullah adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan di dunia. Jadi, kita semua sudah diatur dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita berasal dari suku mana saja, tetapi kita tetap memiliki perasaan sehati, sejiwa, dan serasa sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Allah menciptakan keragaman untuk memuji manusia. Manusia tergolong mulia karena berlomba dalam kebaikan, atau malah menjadi hina karena perpecahan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, mari kita baca surah Al-Hujurat ayat 13 bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
Itu tadi ya arti dari surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Allah menciptakan dari laki-laki, perempuan, terus berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan beragama. Kemudian orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ada yang tahu apa arti takwa? Ya, silakan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Iya, betul ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di antara perintah Allah apa aja? Perintah Allah. Tidak Iya, sholat. Apa lagi? mengaji. Mengaji. Puasa. Puasa, ya. Zakat, ya. Naik haji, ya. Oke. Nah, itu tadi ya. Nah, di antara perintah Allah. Nah, selanjutnya untuk kalian melihat lagi video yang kedua tentang keragaman bangsa yang ada di Indonesia, itu dari lagu Haji Rhoma Irama. Ya, ada yang kenal dengan Haji Rhoma Irama? Siapa? Iya, Raja Dangdut ya. Oke. Untuk itu mari simak dan perhatikan dari lagu Haji Rhoma Irama. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menanya dari dua tayangan video tadi apa yang kalian ketahui. Ada Ya, silakan. banyak suku. Ada banyak suku, Banyak agama. banyak agama. Banyak bangsa. Iya, betul ya. Dan saling Ada banyak mengenal. suku, bangsa dan agama. Nah, Bapak akan membuat kelompok ya, tugas kelompok. Ya, terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama tentang suku, agama, dan bangsa ya. Kemudian kalian dapat mencari informasi tentang gambar keragaman suku, bangsa dan agama ya. Nah, masing-masing kelompok untuk dapat bekerja sama ya. Nah, saling menghargai ya. Kemudian juga harus disiplin ya. Nah, untuk itu Bapak akan membagikan tugas kelompoknya ya. Nah, ini tentang suku ya.
Ini agama. Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama yaitu kelompok 1 ya, tentang suku, keragaman suku. Yang kedua tentang agama ya. Ya, agama ya. Yang ketiga kelompok 3 tentang bangsa. Oke. Ini gimana ada warna hitam? Tapi kita tasnya ini loh. Oke. Gimana nyusunnya supaya rapi? Nah, berdiri ya. Nah, atau potret, nah, biar rapi. Nah, berdiri gini ya. Nah, biar rapi. Nah, tulis ini judulnya ya, tentang suku, keragaman suku. Ya. Tapi kalau warna hitam kan nggak bisa. Gak bisa ya warna hitam. Ini mesin. Mesin belum pakai babai. Ya kan nggak apa loh mesin. Ada kan yang ngomong lagi loh. Ya. Acehnya 3 teman lagi ada bahasa Eropa ada kak. Ya Eropa. Ini videonya 2. Ya, berurutan ya, nyusunnya berurutan ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 biar bagus. Ya, apa maksudnya? Oh, nggak ada. Yang di belakang berlin enak. Nah, ini baru 5 nih, satu lagi. Sininya juga belum nih. Kita jarakkan aja biar keren. Siap. Oke. Itu kita cepet. Bu ya, sebentar lagi. Ya. Sini Ini aja. nomor 3 sini, nomor Sini 3. aja lagi ya. Ya, nomor 3. Ya. Mana satu lagi? Ada tolong deh. Ini nomor 6. Kalian sekarang bacakan hasil kerja kelompok kalian mulai dari kelompok 1. Silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, sini biar nampak. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu tentang beragam suku bangsa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil musyawarah kami, yaitu tentang beragam suku bangsa. Nah, yang pertama ada suku Jawa, yang kedua ada suku Sunda, dan ketiga suku Batak, keempat suku Padang, kelima suku Bugis, dan terakhir keenam suku Betawi. Nah, itu tadi. Lanjutkan. Nah, ini tadi hasil kerja kelompok tentang beragam suku bangsa. Nah, kepada kelompok lain untuk menambahkan atau bertanya dipersilakan. Dari mana terletaknya suku Sunda? Oke, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 3. Suku Sunda terletak di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat ya. Nah, oke, benar ya. Suku Sunda itu berada di Jawa Barat. Kemudian kelompok 2, silakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 2, kami ingin bertanya dari mana suku Bugis? Oh ya, dengar dulu ya, dari mana suku Bugis berasal? Suku Bugis berasal dari Sulawesi. Oh ya, suku Bugis itu berasal dari Sulawesi. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan aplaus. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2. Ya, ini dari kelompok 2 ya, akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Hindu, 5 Katolik, 6 Konghucu. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 dari hasil presentasi kelompok 2. Silakan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, di mana tempat beribadahnya orang Hindu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Di manakah tempat beribadah umat Hindu? Di Pura. Iya, di pura ya, ibadah umat Hindu. Ya, kemudian kepada kelompok lain, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1. Baiklah, saya ingin bertanya, di manakah umat Buddha beribadahnya? Oke, jadi kelompok 3 bertanya di manakah umat Buddha beribadah. Baiklah, Kak. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Umat Buddha beribadah di Biara. Ya. Nah, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Lanjut ya kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan diskusi kami tentang keragaman bangsa, yaitu 1 Indonesia, 2 Arab, 3 Cina, 4 Eropa, 5 Melayu, 6 India. Tadi sudah disampaikan hasil presentasi kelompok 3 tentang keragaman bangsa. Nah, kepada kelompok 1 dan kelompok 2 silakan yang ingin menanggapi atau bertanya. Ayo kelompok 1 silakan. Kelompok 1 ingin bertanya, apa mayoritas agama di Eropa? Apa agama mayoritas di Eropa? Mayoritas agama di Eropa adalah Kristen. Jadi mayoritas jawabannya bagaimana kelompok 1? Ya, Pak. Iya, jawabannya mayoritas agama di Eropa itu adalah agama Kristen. Kristen. Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2, apakah mayoritas agama di Arab? Nah, dari kelompok 2 ingin bertanya apakah agama mayoritas di Arab? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Mayoritas agama di Arab adalah Islam. Ya, mayoritas agama di Arab adalah Islam. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Iya. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Silakan duduk kembali ya. Tadi dari kelompok 1 tentang suku-suku yang ada di Indonesia ya. Kemudian kelompok 2 tentang agama. Ya, kelompok 3 tentang bangsa. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah ya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Nah, tulis namanya ya. Nah, tulis ya. Tulis namanya ya. Dah dapat semua, tulis namanya. Ya, tulis. Ya. Bacalah instruksi dengan baik. Isilah tabel berikut sesuai pengetahuan. Nah, tadi kan sudah Bapak sampaikan tentang agama, suku, bangsa, ya. Nah, kemudian soal berikutnya refleksi. Ya, silakan. Ya, 3 ya. 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 Kan ada tuh 1, 2, 3. 1, 2 sampai 3 ya. Agama di Indonesia. Tulis. Nah, 1,
soalnya ada soal agama di Indonesia, suku di Indonesia. Nah, kalau sudah siap, mulai kumpulkan ya lembar kerja peserta didiknya. Nah, sini ya. Nah, selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, ada yang mau menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Silakan. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membacakan kesimpulan pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini. Beragam suku bangsa dan agama di dunia itu sunatullah sebagaimana tertera dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terbaik dari kita semua adalah yang paling bertakwa. Oke ya, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah. Dan kemudian Allah menciptakan suku-suku, bangsa-bangsa dan agama adalah saling mengenal, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa ya. Nah, itu kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk PR ya, dikumpulkan di pertemuan akan datang di halaman 50 ya. Nah, PR-nya. Kemudian untuk pelajaran berikutnya yaitu tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama ya. Nah, selanjutnya sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pada anak Bapak dimohon berdiri. Dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa dipersilakan kepada Pak Dwi. Siapa berdoa mulai? Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.